Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang melaksanakan segala perintah Nabi SAW dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Ibnu Ishaq, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu ke Nakhlah dan bersabda kepadanya, "Tinggallah kamu di sana sehingga kamu kembali kepada kami dengan berita mengenai orang-orang Quraisy." Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tidak melakukan pembunuhan. Peristiwa itu terjadi dalam bulan haram. Rasulullah SAW memberikan sepucuk surat kepadanya sebelum memberitahukan arah tujuannya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Hendaklah kamu dan sahabat-sahabatmu berangkat. Setelah 2 hari bukalah surat ini dan patuhilah yang diperintahkan di dalam surat itu. Bergeraklah dan jangan memaksa sahabat-sahabatmu agar pergi bersama-sama denganmu." Setelah berjalan 2 hari, Abdullah bin Jahsy pun membuka surat itu. Di dalamnya terdapat perintah dari Rasulullah SAW agar ia berjalan hingga sampai di Nakhlah dan kembali pada Rasulullah SAW dengan membawa berita mengenai orang-orang Quraisy. Abdullah berkata kepadanya setelah ia selesai membaca surat itu, "Kami mendengar dan kami taat. Barang siapa di kalangan kamu mempunyai keinginan untuk mati syahid, hendaklah kamu pergi bersama denganku. Karena sesungguhnya aku hanya mengikuti dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Sebaliknya, barang siapa yang tidak suka untuk melakukannya, maka pulanglah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarangku untuk memaksa seorang pun dari kamu." Abdullah bin Jahsy pun bergerak dengan sahabat-sahabatnya itu. Setelah sampai di Bahran, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Utbah bin Ghazwan kehilangan unta mereka yang digunakan secara bergiliran. Oleh kerana itu mereka berdua tertinggal dari sahabat-sahabat yang lain kerana sibuk mencari unta, sehingga para sahabat lain sampai di Nakhlah. Di Nakhlah mereka bergabung dengan sekumpulan pedagang kaum musyrikin yang terdiri dari Amru bin Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kisan, Utsman dan Al-Mughirah, 2 orang anak lelaki Abdullah. Mereka kaum muslimin dan kaum musyrikin, berdagang dalam urusan jual beli kulit dan buah-buah kurma kering. Para sahabat itu pun berkumpul dengan sesama mereka untuk membicarakan cara membunuh orang-orang musyrikin itu. Peristiwa itu terjadi pada akhir bulan Rajab. Akhirnya mereka semua sepakat untuk membunuh orang-orang musyrikin itu. Waqid bin Abdullah At-Taimimi memanah Amru bin Al-Hadrami lalu membunuhnya. Ketika Utsman bin Abdullah dan Hakam bin Kisan telah ditangkap dan Al-Mughirah melarikan diri, mereka pulang bersama-sama dengan para tawanan itu untuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersama kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Demi Allah, aku tidak memerintahkan kamu melakukan pembunuhan di dalam bulan haram." Maka Rasulullah SAW pun membebaskan kedua orang tawanan itu dan mengembalikan barang dagangan mereka tanpa meminta bayaran dari mereka. Ketika mereka mendengar yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW itu, mereka teramat menyesal dan malu sekali, dan mereka mengira akan musnah karenanya dan kaum muslimin akan mengejek mereka. Begitu menerima berita kejadian ini, orang-orang Quraisy berkata, "Sesungguhnya Muhammad telah menumpahkan darah di bulan haram. Ia telah merampas harta dan menawan kaum lelaki dan menghalalkan bulan haram. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan ayat yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi kul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallahi wal fitnatu akbaru minal qatli." Mereka bertanya kepadamu tentang perang.
atau pembunuhan di dalam bulan haram, katakanlah berperang di dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya adalah lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah, perbuatan aniaya dan penyiksaan yang dilakukan untuk menindas umat Islam di Madinah lebih besar dosanya daripada membunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Orang yang kafir kepada Allah adalah lebih besar dosanya dari membunuh. Setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW pun merampas semua barang dagangan mereka dan membebaskan 2 orang tawanan itu setelah mereka membayar uang tebusan. Kaum muslimin bertanya, adakah itu dinamakan quzwah, yaitu pembunuhan yang dilakukan atas orang musyrik Urwah bin Al-Hadrami itu? Maka Allah mewahyukan ayat yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Jumlah kaum muslimin di dalam ghazwah itu sebanyak 8 orang, dan pemimpin mereka adalah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, sehingga jumlah menjadi 9 orang. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim mengenai kisah ini dari Jarul Abu Sa'id Al-Baqal dari Ikrimah bin Ibnu Abbas dengan panjang lebar. Begitu juga sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh At-Tibri dari jalur Asad bin Nasar dari As-Saddi sebagaimana dalam Al-Isbah. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi juga dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW mengutus sekumpulan kaum lelaki yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Ketika tiba waktunya berangkat, Ubaidah menangis dikarenakan kasih sayangnya terhadap Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian menggantinya dengan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyerahkan sepucuk surat kepada Abdullah radhiyallahu anhu dengan syarat bahawa surat itu hanya boleh dibaca apabila mereka sampai di suatu tempat, dan supaya Abdullah radhiyallahu anhu tidak memaksa seorang pun dari kalangan sahabatnya untuk pergi bersama-sama dengannya. Setelah tiba di suatu tempat yang telah ditentukan itu, Abdullah radhiyallahu anhu pun membuka surat itu dan membaca isinya. Abdullah telah berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," dan berkata, "Kami dengar dan kami taat." Maka beberapa orang dari sahabatnya kembali, dan tinggallah beberapa orang bersama-sama dengannya. Mereka bertemu dengan Amru bin Al-Hadrami lalu membunuhnya. Mereka tidak mengetahui apakah ketika itu akhir bulan Rajab atau awal bulan Jamadil Hakir. Orang-orang musyrikin itu berkata mereka melakukan pembunuhan dalam bulan haram. Maka Allah telah mewahyukan ayat yang berikut ini. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallahi wal fitnatu akbaru minal qatli. Mereka bertanya kepadamu tentang perang atau pembunuhan di dalam bulan haram. Katakanlah, berperang di dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, atau menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah, perbuatan aniaya dan penyiksaan yang dilakukan untuk menindas umat Islam di Madinah lebih besar dosanya daripada membunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Sebagian dari kaum muslimin berkata, walaupun mereka melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak mendapat ganjaran. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Jundub bin Abdullah serupa hadis ini, sebagaimana dalam Al-Bidayah yang telah diriwayatkan oleh Muslim. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda pada hari perang Al-Ahzab, janganlah seorang pun mengerjakan solat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Sebagian dari mereka telah mengerjakan solat asar di pertengahan jalan. Maka sebagian dari mereka berkata, kita jangan solat sehingga kita sampai di Bani Quraizah. Sebagian dari mereka ada juga yang berkata, kita solat saja.
Kejadian ini telah diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Namun demikian, Rasulullah SAW tidak mencaci perbuatan para sahabat itu. Demikian sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Al-Ahzab, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda pada hari perang Hunain, ketika baginda melihat yang terjadi kepada para sahabatnya. Baginda SAW bersabda, "Ya Abbas, wahai orang-orang Ansar, wahai sahabat-sahabat yang telah bersumpah setia di bawah pohon." Lalu mereka pun menjawab seruan baginda SAW itu, "Labaik, labaik." Begitu dengar seruan Nabi SAW itu, para sahabat pun berkumpul. Sebagian dari mereka berjumlah 100 orang sedang berhadapan dengan pihak musuh, lalu memerangi mereka. Dan seruan itu pertama-tama untuk sahabat-sahabat Ansar, kemudian akhirnya untuk kaum Khazraj. Mereka sangat tabah dan sabar dalam menjalani perang itu. Rasulullah SAW melihat ke arah medan peperangan dan ke arah terjadinya pertempuran yang menggunakan pedang sambil bersabda, "Sekarang ini adalah perang yang dahsyat. Demi Allah, tiada seorang yang mundur kecuali orang-orang yang ditawan tertinggal di belakang." Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Saibah dari Ikrimah radhiyallahu anhu katanya, ketika Rasulullah SAW mengadakan perdamaian dengan ahli Makkah, Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan Bani Kasa'ah dan Banu Bakar, juga dengan kaum Quraisy. Di antara Bani Kasa'ah dan Banu Bakar terjadi permusuhan dan perang sekian lama. Oleh kerana itu, kaum Quraisy telah membekali senjata dan makanan kepada Banu Bakar untuk menyerang Bani Kasa'ah. Banu Bakar akhirnya mencapai kemenangan ke atas Bani Kasa'ah dan membunuh mereka. Kerana itu kaum Quraisy takut sekiranya perjanjiannya dengan Banu Bakar akan batal. Mereka berkata kepada Abu Sufyan, "Pergilah kamu menemui Muhammad dan lakukanlah perjanjian dan perbaikan di kalangan orang banyak." Abu Sufyan pun pergi menemui Rasulullah SAW sehingga sampai di Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang Abu Sufyan kepada kamu dan ia akan pergi dalam keadaan rida tanpa satu keinginan pun." Abu Sufyan datang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, "Ya Abu Bakar, laksanakanlah perjanjian dan perbaikilah di antara kaum yang bersengketa." Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak bertanggungjawab atas perkara itu, kecuali hanya takluk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Kemudian ia menemui Umar radhiyallahu anhu pula dan berkata kepadanya sebagaimana yang telah dikatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dan As-Sagir dari Abu Aziz bin Umair, saudara lelaki Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, katanya, "Aku termasuk di antara tawanan perang Badar. Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslimin, 'Layanilah semua tawanan itu dengan baik.' Aku berada di antara sekumpulan lelaki Ansar. Mereka menghidangkan buah kurma untuk makan siang dan malam dan memberi pelayanan yang baik kepadaku sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW." Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Abdurrahman bin Abu Layla bahawa sesungguhnya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sedang berkhutbah, Rasulullah SAW berkata, "Duduklah kamu semua." Abdurrahman pun duduk di tempatnya di luar masjid hingga Nabi SAW selesai dari khutbah. Perbuatan Abdurrahman yang taat kepada perintah Rasulullah SAW itu sampai ke pengetahuan Nabi SAW. Maka baginda SAW bersabda, "Allah akan menambahkan kegairahan bagimu untuk menaati Allah dan Rasulnya." Sebagaimana dalam Al-Kanz dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi serupa dengan Abdurrahman dengan sanad yang sahih dalam Al-Isbah. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir juga Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW duduk di atas mimbar pada hari Jumat untuk berkhutbah dan baginda SAW telah bersabda, "Duduklah kamu sekalian." Abdullah bin Rawahah mendengar perintah Rasulullah SAW. Lalu ia duduk di antara Bani Ganam. Seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Ibnu Rawahah telah mendengar perintah engkau yang memerintahkan orang banyak supaya duduk." Lalu mereka duduk. Begitu juga dengan Ibnu Rawah, ia telah duduk di tempatnya. Sebagaimana dalam Al-Kanz, begitu juga yang telah diriwayatkan oleh Al-Tabrani di dalam Al-Awsat dan Al-Baihaqi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam Al-Isbah.
Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Saibah dari Atta' radhiyallahu anhu katanya, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Baginda SAW bersabda kepada orang banyak, "Duduklah kamu semua." Perintah Rasulullah SAW itu terdengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu ia pun duduk di muka pintu di tempat ia berdiri. Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah, "Masuklah engkau." Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, ketika Rasulullah SAW duduk di atas mimbar pada suatu hari Jumat, Baginda SAW bersabda, "Duduklah kamu semua." Perintah Rasulullah SAW itu telah terdengar oleh Ibnu Mas'ud yang ketika itu berada di muka pintu. Lalu ia pun duduk di sana. Nabi SAW melihatnya dan bersabda, "Marilah ke sini ya Abdullah bin Mas'ud." Dikeluarkan oleh Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW keluar pada suatu hari. Kami berada bersama-sama dengan Baginda SAW dan beliau melihat suatu bangunan yang tinggi telah didirikan. Baginda SAW bertanya, "Apa ini?" Sahabat-sahabatnya menjawab, "Itu milik seorang lelaki dari sahabat Ansar." Rasulullah SAW hanya berdiam diri sehingga pemilik bangunan itu datang dan memberi salam kepada Baginda SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak melihat ke arahnya. Lelaki itu telah memberi salam kepada Rasulullah SAW berulang kali sehingga lelaki itu melihat kemarahan Baginda SAW di wajahnya. Ia pun mengadukan perkara itu kepada para sahabatnya. Ia berkata, "Demi Allah, aku telah mendurhakai Rasulullah SAW dengan bangunan-bangunan yang tinggi." Ia pun pergi dan menghancurkan bangunan itu sehingga rata dengan tanah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW keluar tetapi tidak melihat bangunan yang telah dibangun oleh lelaki itu. Baginda SAW bertanya, "Apakah yang telah dilakukannya dengan bangunan itu?" Sahabat-sahabat berkata, "Pemiliknya telah mengadu kepada Nabi bahwa engkau telah berpaling darinya dan tidak menjawab salamnya. Maka kami memberitahunya berkenaan bangunan itu bahwa engkau tidak menyukainya dan melarang pembangunan seperti itu. Lalu ia pun merobohkannya." Rasulullah SAW bersabda, "Setiap bangunan itu adalah musibah bagi pemiliknya kecuali sekedar mencukupi baginya." Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah secara singkat. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari di dalam kitab At-Tariq dan Ibnu Asakir dari Sahal bin Anzala Al-Basmi radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW telah bersabda kepadaku, "Sebaik-baik lelaki adalah Kazimah As-Sadi, sekira rambutnya tidak terlalu panjang dan kain sarungnya tidak terlalu labuh atau melebihi mata kaki." Kata-kata Rasulullah SAW itu sampai ke pengetahuan Kazimah. Lalu ia pun memotong rambutnya hingga sejajar kedua kuping telinganya, dan menaikkan kain sarungnya hingga sampai ke pertengahan betisnya. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dari Al-Kinani yang merupakan utusan Umar radhiyallahu anhu kepada Hirqal. Ia biasa dipanggil sebagai Jasamah bin Masahih bin A'rabi bin Qis Al-Kinani katanya, "Aku pernah duduk di atas sebuah kursi. Aku tidak mengetahui apakah jenis kursi itu pada mulanya. Kemudian aku ketahui ternyata terbuat dari emas. Lalu aku pun turun darinya." Hirqal tertawa ketika menyaksikan perbuatan itu. Ia bertanya kepadaku, "Mengapa kamu turun dari kursi yang dengannya kami memuliakan kamu?" Aku pun menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW melarangku dari benda-benda seperti ini." Dikeluarkan oleh Abdul Razak dari Rafi' bin Qudaij radhiyallahu anhu katanya, "Pada suatu hari pamanku masuk menemuiku dan berkata, Rasulullah SAW telah mencegah kami dari suatu perkara dan pada suatu waktu memberi manfaat kepadamu. Namun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah lebih memberi manfaat kepada kami dan kamu." Dikeluarkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dan Abu Nuaim dalam Al-Makrifah dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam dari Muhammad bin Aslam bin Bahrah, saudara lelaki Al-Hars bin Kharaj radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang lelaki tua. Al-Hars apabila ia masuk ke Madinah untuk memenuhi dan membeli segala keperluannya di pasar, ia akan melakukan terlebih dahulu. Setelah selesai ia akan pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah dan meletakkan kain ridaknya dan teringat bahawa ia belum sampai ke masjid Nabi SAW, ia berkata, "Demi Allah, aku belum mengerjakan solat 2 rakaat di masjid Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami,
Barang siapa di kalangan kamu yang datang keluar dari kampungnya ke Madinah, maka janganlah ia pulang kepada keluarganya kecuali setelah mengerjakan solat 2 rakaat di dalam masjid ini. Kemudian ia pun mengambil kain ridaknya dan kembali ke Madinah, kemudian mengerjakan solat 2 rakaat di dalam masjid Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Sa'id bin Masyhur dan Ibnu An-Najjar dari Al-Mughirah bin Subah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah meminang seorang perempuan dari sahabat Ansar dan aku telah menceritakannya kepada Rasulullah SAW, dan beliau bertanya kepadaku, apakah kamu telah melihatnya? Aku menjawab, aku belum melihatnya. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah dia dahulu, kerana sesungguhnya lebih baik kamu memperoleh kecocokan dan kasih sayang di antara kamu berdua. Oleh kerana itu aku pun pergi ke rumahnya dan menceritakan perintah Rasulullah SAW itu kepada kedua orang tuanya. Orang tua perempuan itu saling memandang antara satu sama lain, dan aku pun bangun untuk meninggalkan rumah itu. Perempuan yang aku pinang itu berkata kepadanya, marilah ke sini wahai pemuda. Aku pun berdiri berdekatan dengan tabirnya. Ia berkata, jika Rasulullah SAW telah memerintahkanmu untuk melihatku, maka lihatlah. Jika tidak tanpa izin Rasulullah SAW, maka sesungguhnya aku tidak patut kamu lihat. Aku pun melihat ke arah perempuan itu. Aku telah menikahinya, dan setelah itu aku tidak pernah menikahi seorang perempuan pun yang lebih aku cintai dan lebih mulia darinya. Dan sesungguhnya aku pernah menikahi 7 orang wanita. Dikeluarkan oleh Abu Daud dari Al-Ma'rur bin Sawid, katanya, aku melihat Abu Zar radhiyallahu anhu di Rabzah, dan ia memakai selai kain yang kasar, dan hambanya juga memakai kain yang sama. Orang-orang berkata kepada Abu Zar, ya Abu Zar, jika kamu mengambil kain yang ada pada budakmu itu dan memakai kain ini, kain dari Yaman, dan engkau pakaikan budakmu dengan kain yang lain adalah lebih baik. Kata Abu Zar, aku telah menghina seorang lelaki yang ibunya seorang wanita ajam. Aku telah mempermalukannya dengan menyebut nama ibunya. Ia telah mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai kejadian itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abu Zar, engkau adalah seorang lelaki yang mempunyai perangai jahiliyah. Sesungguhnya mereka adalah saudaramu, dan Allah telah memuliakan kamu atas mereka. Barang siapa yang tidak mencacimu, maka baiatlah mereka, dan janganlah kamu menyiksa makhluk Allah. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Muslim serta At-Tirmizi dalam riwayat mereka bahawa Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah saudara-saudara kamu. Allah telah meletakkan mereka di bawah kekuasaan kamu. Maka barang siapa yang Allah telah meletakkan saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberi makan kepadanya dengan makanan yang dimakan olehnya, dan memakaikannya pakaian yang dipakai olehnya. Janganlah memberati dengan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. Maka sekiranya ia memberatkannya dengan yang tidak mampu dilakukan olehnya, maka Allah akan melaknatinya. Alhamdulillah, itulah kisah-kisah tentang ketaatan sahabat-sahabat atas perintah Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita dengar tadi menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, dan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.